TV, bertemu lagi dengan saya Rizky Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Jadi sahabat Kumba TV, hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi dari Rumah Sakit Punten. Nah, lagi-lagi kita mengundang apoteker yang hits dari Rumah Sakit Punten nih. Langsung kita sapa aja ya sahabat ya. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Mbak Bella. Gimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya Pak Ardi. Iya. Oke Pak Ardi, hari ini kita mau bahas tentang yang lagi lagi fenomena banget nih Pak Ardi. Oh iya? Yang sering banget muncul di TL Instagram saya nih. Oh iya? Oke, jadi kita mau bahas nih masalah itu panic buying Pak Ardi. Nah kan banyak banget nih, kayak kemarin itu ada yang sampai rebutan jualan Iya, bear brand itu ya. jadi nyebutin mereknya kalau Oh iya. ya kayak rebutan kayak gitu Pak Ardi. Nah sekarang menurut Pak Ardi gimana sih dari sisi apoteker, gimana nih ngelihat ada panic buying kayak gini? Pasti kan banyak juga yang beli kayak obat-obatan gitu ya, apalagi di masa pandemi yang ya tahu sendiri ya Pak Ardi ya, makin meningkat banget nih, kayak ibarat kata kalau pesawat itu udah ngeroket gitu ya Pak Ardi. Iya, Gimana betul. nih menurut Pak Ardi? Nah, begini. Dilihat dari katanya panic buying berarti sesuatu yang panik yang dilakukan oleh masyarakat. Ini kenapa terjadi? Karena masyarakat tersebut timbul kecemasan atau kekhawatiran akan suatu barang bila tidak bisa mendapatkannya. Misalkan takut kalau tidak beli sekarang harganya nanti pasti naik. Gitu ya. Jadilah masyarakat itu panik dan langsung membeli tanpa pikir panjang. Seperti itu. Menurut Pak Ardi nih, panic buying sendiri tuh kenapa sih kok bisa terjadi kayak gitu loh Pak Ardi? Melihat dari kenapa bisa terjadi hal itu gitu? Yaitu tadi dari penyebabnya itu bisa keputusan secara emosional. Berarti emosi yang terlibat di dalam diri kita. Jadi kalau sudah emosi ya, namanya sudah emosi, berarti akalnya nggak bisa dipakai dong. Yang dipakai emosi. Jadi yaitu emosi untuk mendapatkan barang tersebut secara cepat dan bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Terus mentalitas suatu kelompok, misalkan di suatu daerah itu kok pada beli itu gitu. Nah, kenapa? Jadi ikut-ikutan jadinya. Jadi ikut-ikutan untuk membeli barang tersebut. Seperti itu Mbak Mila. Ya kayak contohnya nih, beberapa hari kemarin tuh banyak temen yang nanyain ke saya tentang azithromycin, nanyain juga tentang obat kayak NAC gitu. Memang bener ya Pak Adi, lagi banyak banget orang yang cari seperti itu. Iya, memang betul. Itu kenapa? Karena ya mungkin ada dari media ya yang mungkin memblow up itu istilahnya memaparkan obat ini bisa untuk terapi COVID gitu. Obat ini bisa untuk terapi COVID. Terus jadi masyarakat secara tidak langsung kan membaca hanya dari segi media saja. Jadi otomatis ya masyarakat itu pasti langsung membeli, setidaknya buat apa ya? Kalau saya nih sebagai masyarakat awam ya, aku mau beli untuk persediaan. Gitu. Suatu waktu, walaupun nggak kena. Aku beli buat persediaan. Takut obat itu habis. Sebenarnya kan nggak perlu seperti itu. Gitu. Seperti itu. Dan kebetulan juga untuk obat-obatan tersebut sekarang dipantau peredarannya dan juga karena terjadi meningkatnya pembelian gitu meningkatnya ya? pembelian sehingga barang itu yang harusnya stoknya aman jadi cepat habis. Jadi untuk yang di rumah sakit dan di komunitas seperti apotek itu kekurangan. Jadi berefek juga ya Pak Ardi. Iya, Selain betul. itu ada efek lain nggak sih Pak Ardi tentang adanya panic buying ini? Untuk efeknya itu apa ya? Harusnya sih berefek sih. Kita kan misalkan kalau masyarakat membeli obat COVID ya, misalkan membeli
Osel atau Favi atau Avigan. Tapi sebenarnya Pak Ardi, kayak obat gitu sebenarnya dijual bebas ya di apotek ya? Harusnya nggak dijual, itu kan obat keras, harus berdasarkan resep. Ya apa ya, namanya juga panik. Orang itu bisa mendapatkan sesuatu dengan cara apapun, namanya juga panik. Iya, jadi dengan Dengan berbagai apapun cara apapun dilakukan untuk mendapatkan obat untuk tersebut. mendapatkan obat tersebut. Nah, untuk dampak ya, dampak itu misalkan untuk masyarakat yang yang membeli obat-obatan COVID kayak Osel, maaf ya saya menyebut merek ya, memang itu Osel, terus Favi atau Avigan, terus Azitro, sebenarnya tidak perlu. Kalau menurut saya tidak perlu untuk masyarakat yang tidak bergejala. Oh, betul. Tidak perlu, karena ya buat apa gitu loh. Jadi walaupun semua orang ini bergejala di rumah boleh ya beli Pak Ardi ya? Kalau bergejala tergantung. Kalau misalkan bisa dilihat sama saturasi. Kita kan patokannya sekarang saturasi ya. Kalau saturasi sudah menurun, itu kan sudah pasti dia membutuhkan pertolongan yang cepat. Kalau seumpama bergejala itu cuman kayak demam aja, terus Gak ada batuk nih. itu bisa dihilangkan dengan obat-obatan yang menghilangkan simptomatis kayak paracetamol atau obat-obat anti nyeri lainnya itu juga bisa. Nah, kalau untuk obat keras, jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut dari dokter. Jadi ya sayang lah nanti masyarakat nggak tahu terus terlanjur minum itu, terus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, malah Siapa yang berefek bertanggung negatif jawab? ya. Seperti itu. Jadi gimana nih Pak Ardi solusinya kalau kita menghadapi panik buying ini? Solusi ya, ada beberapa sih mungkin yang bisa membantu ya. Yang pertama itu pembatasan jumlah pembelian, itu sudah pasti ya. Jadi harusnya Dibatasi, pembeliannya dibatasi, terkecuali untuk obat keras ya, memang tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter. ataupun terkecuali karena memang dari resep dokternya banyak itu boleh ya? Atau gimana? Kalau dengan resep banyak ya harus dibatasi. Oh, itu harus dibatasi gitu ya? Oke, harus ada pembatasan dalam penjumlahan pembelian gitu ya? Ya, Terus, sama itu tindakan dari oknum-oknum yang menimbun, itu biasanya kan suka banyak tuh yang menimbun, jadi harus ditindaklanjuti dengan tegas untuk oknum-oknum penimbun agar tidak menyengsarakan masyarakat. Jadi harus teman-teman semua harus saling respect gitu ya Pak ya gitu. Iya, Karena betul. kenapa? Karena di era seperti ini kan memang banyak yang membutuhkan gitu. Tidak baiknya sekali kalau kita malah menimbun obat atau Iya, makanan dan minuman. betul. Itu salah satu caranya juga ya, mengingat sesama ya. Kita Betul harus banget. melihat penderitaan orang lain juga. Empatinya harus Iya, betul. Terus ada lagi itu mengetahui kebutuhan yang diinginkan. Jadi kalau kita benar-benar butuh, nah baru kita bisa membeli sesuatu. Tapi ya dengan pembatasan tersebut ya. Kalau nggak butuh hanya untuk sekedar jaga-jaga, buat apa gitu. Sayang uangnya untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi bisa digunakan untuk kebutuhan yang sangat urgent. Jadi Seperti itu. kalau memang udah butuh ya nggak usah beli ininya gitu ya. Iya, Kalau nggak udah apa-apa. sakit ya nggak usah beli obat gitu. Kalau cuma semua hasilnya positif dan tidak ada gejala ya udah di rumah aja isolasi mandiri. Iya betul, cukup minum vitamin dan istirahat. Jangan lupa berdoa tentunya. Ada lagi Pak Adi solusi? Mungkin itu aja. Itu aja, jadi harus ada pembatasan dalam penjumlahan pembelian gitu ya. Terus ada apa lagi ya Pak Adi tadi? Ada untuk mengingat sesama, terus harus kebutuhan berbagilah intinya. kebutuhan yang kebutuhan kita yang ingin dibeli itu apa gitu. Jangan kayak
mentang-mentang banyak yang beli ini kita ikutan beli gitu ya. Jadi kan kasihan teman-teman yang lain yang membutuhkan. benar-benar membutuhkan. Betul. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi nih Pak Ardi tentang panic buying nih. Soalnya kan biar sahabat Kuba TV juga ngerti banget gimana panic buying ini gak baik gitu buat kita gitu. Untuk tambahan mungkin dari saya ya, pintar-pintarnya membaca berita ya. Oh iya, Itu juga sangat penting itu. ya. Jangan membaca berita cuman sepotong-sepotong. Jadi pesan yang disampaikan itu kurang. Jadi akhirnya kita memutuskan sesuatu tanpa melihat secara garis big picture. Jadi keseluruhannya itu seperti apa. Jadi pintar-pintar untuk memilih berita dan membaca. Apalagi kalau beritanya nggak akurat gitu ya, nggak Iya, dari pakarnya gitu ya. Tidak dari pakarnya juga. Apalagi juga sekarang banyak media yang membuat judul berita itu greget no. Ya kan? Dari judulnya kayak gimana, tapi ya wis itulah isinya. Harus pintar-pintar untuk mencari berita dan tidak mudah terpengaruh oleh berita tersebut. Gitu ya. Betul Mbak Bella. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ardi ya. Sama-sama. Sudah mau diundang lagi di acara masa kita. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi gitu ya. Siap. Itu tadi penjelasan tentang panic buying dari Pak Ardi. Jangan lupa untuk sahabat Kuba TV tetap menerapkan protokol, ingat 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe IG dan YouTube kami. Sampai jumpa di ngesas selanjutnya, sahabat Kuba TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.